Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala yaumal jum'ati min afdhalil ayyami wal a'yad wa khassahu bisa'atin ad-du'a'u fiha mujabun masmu'un lil hadiri wal bad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullaha mastata'tum wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat jamaah Masjid Al-Hidayah yang selalu lan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Monggo ing dalam kesempatan menika khususnya saya pribadi, umumnya panjenengan sedaya, untuk selalu lan senantiasa tidak bosan-bosannya untuk selalu berikhtiar sekuat tenaga untuk selalu menjaga kualitas ketakwaan dan keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian takwa yang sebenar-benarnya, selalu dan berusaha menjalankan apa-apa yang sampun diperintahkan kalian Allah Subhanahu wa taala, lan berikhtiar sekuat tenaga meninggalkan hal-hal yang sudah dilarang kalian Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala bukan demi kebaikan Allah itu sendiri. Akan tetapi perlu kita angan-angan dan perlu kita bermuhasabah perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala kesemuanya demi kebaikan kita bersama. Mudah-mudahan dengan bermodalkan takwa dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa dibahagiakan oleh Allah fid dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Tema khutbah pada siang hari ini bertemakan takwa solusi dunia. Fenomena yang terjadi di dunia sekarang adalah bahwasanya dunia tidak baik-baik saja, khususnya di bidang ekonomi. Saking tidak baik-baiknya Bank Dunia yang terkenal dengan IMF itu tidak bisa menghidupi dirinya sendiri. Terus kita kembali kepada negara kita. Apakah negara kita juga tidak baik-baik saja? Iya. Timbul pertanyaan dalam diri kita, solusi agama yang diberikan kepada kita modelnya kayak apa, bentuknya kayak apa untuk menyikapi fenomena yang terjadi seperti itu. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Kita sebagai orang beragama, kita sebagai orang Islam sudah tidak usah khawatir, tidak usah ketakutan, dan tidak usah ragu-ragu untuk menjalani hidup di dunia ini, khususnya di bidang ekonomi.
Perlu kita ketahui Allah Subhanahu wa taala sampun bersabda, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Kadangkala kita ini terlalu percaya 99% kepada sesama manusia. Kita percaya kepada Allah kadangkala cuma 1% saja. Cara berpikir seperti itu harus kita rubah untuk menyikapi problema yang sekarang ini. Kita harus percaya kepada Allah Subhanahu wa taala 99%, yang satu hanya kepada manusia saja. Tugas manusia di dunia hanya dua, berikhtiar atau berusaha, yang kedua adalah doa. Selebihnya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau toh kita lihat ayat tersebut, kalau toh kita buka tafsir Jalalain, di situ ada keterangan bahwasanya orang ini kalau modal satu, ya, ayat tersebut itu untungnya dua. Wa may yattaqillaha, barang siapa yang modalnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka segala urusannya akan dimudahkan dan diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keuntungan yang pertama. Akan tetapi kadangkala dalam diri kita ini ragu-ragu. Kepengin berbuat baik, kepengin berbuat manfaat, dikhawatirkan tidak punya teman. Kepingin kita ini jadi khairun nas anfa'ahun linnas, khawatirnya dipinggirkan dan seterusnya. Ini fenomena yang terjadi di sekitar kita. Makanya untuk itu kita sebagai orang yang beragama, apapun yang terjadi di dunia ini harus kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika campur tangan Allah sudah ada di dalamnya, ketika betul-betul kita ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, penyelesaian Allah lebih baik daripada penyelesaian kita sendiri. Ini keuntungan yang pertama. Keuntungan yang kedua adalah wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Kadangkala manusia ini tidak merasa dan menganggap wis gak ono rezekine. Akan tetapi ketika kita betul-betul takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, Allah memberikan rezeki dari arah-arah yang tidak terduga. Terus ada ayat lagi bahwasanya saking pentingnya takwa di dalam kehidupan kita, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Yang pertama adalah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ayat yang kedua, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Ini adalah pentauqitan, penjelasan. Kalau maknanya itu murokab, dibales dua kali oleh Allah bahwasanya barang siapa yang betul-betul takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, min amrihi yusro, segala urusannya dimudahkan kalian Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Timbul pertanyaan dalam diri kita, terus bagaimana kita bisa mempertahankan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Di dalam kitab Irsyadul Ibad yang ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Maribari, di situ ada kalimat sona'il khair wal manfaah, yang artinya orang itu kalau kepingin mempunyai amal yang besar harus dimulai dengan sesuatu yang kecil. Artinya apa? Ketika kita sudah dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan fisik yang sempurna, tidak cukup kita ini menjadi
fisik yang khair, fisik yang baik. Akan tetapi orang itu dikatakan manfaat ketika organ tubuh kebaikan yang melekat pada dirinya bisa memberikan manfaat kepada dirinya dan orang lain. Maka untuk itu di kesempatan yang sangat begitu bahagia ini, monggo kita sareng-sareng ibda binafsik, bersama-sama memulai dari diri kita sendiri. Daripada kita membuang umur waktu yang tidak berguna, contoh kita ketika datang di masjid yang kita cintai ini, sambil menunggu imam, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh lagi ketika kita di kendaraan, baik naik motor maupun naik mobil, daripada kita melihat YouTube dan lain sebagainya yang tidak ada gunanya, lebih baik mulut kita membaca sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada rezeki yang kita buang secara cuma-cuma, kita melatih ibda binafsik, sodakoh, biar rezeki kita betul-betul manfaat. Dari kesimpulan apa yang saya sampaikan, monggo kita bersama-sama menjadi orang yang bermanfaat. Ketika kita terlahir secara sempurna, belum tentu organ tubuh yang melekat kepada diri kita menjadi manfaat. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan di kesempatan yang sangat begitu bahagia ini, hidup kita selalu dan senantiasa ditulungi kalian Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan keluarga kita, anak turun kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak kalah pentingnya, mudah-mudahan diri kita menjadi orang-orang yang khairun nas anfa'ahum linnas. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum wa bil ayati wa dzikril hakim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.